warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, para saudara-saudara seguru, semursyid yang selalu dalam lindungan mursyid dan mendapat syafaatnya selalu. Sadarkah kita bahwa dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja? Berbagai bencana alam, malapetaka, hingga peperangan terjadi di mana-mana. Ternyata hal ini sudah pernah diingatkan oleh guru kita, oleh mursyid kita, Bapak Profesor Dr. Andes Haji Syed Syekh Qadirun Yahya, MA, MSc. Beliau menyampaikan bahwa kita telah memasuki kurun ke-15, sebuah masa yang penuh ujian bagi umat manusia. Lalu bagaimana cara kita menyelamatkan diri dan keluarga dari badai zaman ini? Untuk itulah para sahabat, para saudara-saudara sekalian, para jamaah tarekat Ayahanda Guru, mari kita selalu memegang jubah beliau, bergayut di bandul pintunya, dan selalu kita ingat bahwa Ayah Guru selalu menyerukan kepada kita untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan tidak lupa Ayah Guru selalu mengingatkan kita untuk selalu berzikir pagi dan sore, menjaga amalan-amalan kita, dan menjaga surau-surau yang telah ditinggalkan oleh Ayahanda Guru. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Mari kita simak bersama penjelasan mendalam dari yang mulia, yang maha mulia Ayahanda Guru kita berikut ini. Luar negeri di mana saja mereka berada, kita selalu akan ingat bahwa kita berada di dalam kurun 15 yang maha dahsyat. Kurun tidak akan lebih baik. Rasulullah bersabda, kurun aku hanya 14 abad. Sekarang kita masuk dalam kurun 15, itu suatu kurnia yang maha akbar daripada Tuhan atas terlaksananya zikrullah yang kita laksanakan. Salah satu di antara yang banyak melaksanakan zikrullah adalah kita, alkah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yabqala wajhul ardi ma yaqulu Allah Allah. Yang berzikir Allah Allah, termasuk yang melaksanakannya dengan teknologinya adalah alkah kita yang besar, yang sekarang sudah merupakan suatu organisasi yang sangat luas, yang meliputi seluruh dunia. Dan ini berada dalam kurun 15 yang maha dahsyat. Semua ancaman kelihatan di keliling kita. Kesatuan persatuan hancur lebur. Kesatuan persatuan yang hancur lebur akan mengakibatkan kesatuan persatuan hancur di seluruh dunia, seluruh negara. Oleh sebab itu kesatuan dan persatuan ini perlu sekali kita galang. Maha penting. Dan alat pemersatunya adalah alkah. Nyatanya sangat menggetarkan hati. Mursyid kita menegaskan bahwa benteng terkuat kita di akhir zaman ini bukanlah harta atau pangkat, melainkan iman dan takwa. Dan salah satu kunci utamanya adalah dengan menghidupkan kembali surau-surau kita, dengan menjaga persatuan dan kesatuan, serta melaksanakan amalan yang telah diperintahkan oleh guru kita, oleh mursyid kita, dengan melaksanakan zikir pagi dan petang. Untuk selanjutnya, mari kita lanjutkan menyimak amal dan wirid apa saja yang harus kita lazimkan agar mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk melaksanakan iktikaf, tidak lain tidak bukan untuk memperkuat pribadi. Karena benteng kalimat Allah tidak pandang tempat di mana dia berada. Di dunia, dikubur, di padang mahsyar, di titian, juga di kurun 15. Harus diwaspadai betul-betul benteng ini. Oleh sebab itu kita perbaharui akan salat kita dan amalan zikrullah kita. Banyak di antara kita sudah lengah akan salatnya. Mereka hanya mengatakan dengan mulutnya dia akan ingat akan Tuhan, zikir akan Tuhan, ingat akan mursyid. Ini tidak akan sempurna terlaksana tanpa salat. Bukankah kita melaksanakan zikrullah berakal sesudah salat, juga wirid sesudah salat, wirid di rumah? Kalau salat ditinggalkan, wirid pun ditinggalkan, malapetaka akan datang. Wirid saja tanpa salat, mana jalannya? Salat tanpa wirid, kosong artinya. Jadi kembali kita mulai saat ini, kembali masing-masing kepada salatnya dan zikirnya. Bukankah kata Tuhan, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang percaya, wattaqullah, takwa akan Allah, melaksanakan perintahnya dengan tegaknya. Ini dia dasarnya. Wabtahu ilaihil wasilata, wasilah kita pakai dalam salat kita, dalam zikir kita, dalam amalan kita, dalam segala gerik kita.
Channel itu harus ada agar supaya segala sesuatunya, lahir batin pun, amalan batin, amalan zahir, melalui channel sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui channel atau Rasulullah. Salawat adalah channel. Dalam selawat adalah inti Rasulullah. Nurun ala nurin yahdillah ila nuri man yasha'u. Ini kita pergiat, jangan kita kendorkan. Tapi Rasulullah bersabda, yang hampir kepada Allah, yang hampir kepada guru adalah orang yang takwa, bukannya menyombongkan dirinya. Bahkan kata Rasulullah, tidak akan kau masuk surga sebelum hatimu seperti anak kecil yang tidak berdosa. Oleh sebab itu laksanakanlah sebaik-baiknya abdimu dalam engkau fastabatul khairat, wahai orang Jakarta. Di situ berlomba-lomba dengan ikhlas untuk memupuk kesatuan dan persatuan. Kalau berserak-serak, pecah belah namanya itu. Jadi saya harus mendengar ini. Ini kurun 15 di mana ditandai kesatuan dan persatuan hancur lebur. Mulai dari negeri Arab sana tuh di Timur Tengah, ukhuwah Islamnya sudah hampir tidak ada. Tanda-tanda ciri khas kehancuran dalam kurun 15. Kita jangan takluk kepada itu karena banyak yang mempengaruhinya. Maksiat mempunyai getaran yang negatif. Kesatuan dan persatuan yang membawa getaran-getaran yang positif. Ini akan berlawan terus. Kita dukung kesatuan dan persatuan itu di kekuatannya dengan mengamalkan zikrullah. Oleh sebab itu taatlah kita, takwa kita, wasilah sudah ada. Wajahidu fi sabilihi. Sungguh-sungguh baru mendapat kemenangan. Jadi iman dan takwa enggak boleh tinggal. Jangan wasilah saja. Kembali, lihat gejala-gejala perpecahan sudah mulai. Oh, ini mesti lekas dini dihapuskan. Orang kampus Darul Amin, Baitul Amin, Muhammadil Amin, Fausil Amin, Amin 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 adalah anak ayah seluruhnya sama itu. Ada yang jauh, ada yang dekat, tapi semua membantu melaksanakan amaliyah atas dasar instruksi dan pedoman. Ini baru kesatuan-kesatuan. Masing-masing melaksanakan tugasnya dunianya dan akhiratnya. Dalam kesurauan berpedoman kepada ayahanda guru agar kesatuan dan kesatuan terwujud. Kita menyesuaikan diri pedoman kita dengan perkembangan mutakhir. Yang tidak mutakhir itu harus dibuang, tidak disesuaikan lagi. Oleh sebab itu ayah pakai sebagai pimpinan di mana saja pun berada yang bisa menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk mutakhir. Karena ini petunjuk-petunjuk ini seperti juga di Jabal Kubis disesuaikan dengan perkembangan daripada zaman, perkembangan daripada dunia, perkembangan daripada tantangan-tantangan yang telah diijazahkan sepenuhnya, diizinkan sepenuhnya kepada ayahanda guru. Nenek berucap, kalau hendak diputar kiblat masjid saya putarlah, mau dibakar bakarlah, engkau yang lebih mengetahui, aku tidak serta di situ lagi. Ini artinya sesuaikanlah segala sesuatunya, amalia dan kiblatnya sesuaikan dengan perkembangan-perkembangan mutakhir. Karena itu merupakan duniawi yang perlu kita lihat, kita perhatikan, kita perhitungkan agar supaya amalia hakiki, amalia abadi, amalia agung zikrullah kehadirat Allah Subhanahu wa taala terpelihara, dan ini menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu jangan engkau terpancing. Jangan terpancing dengan ucapan-ucapan beberapa khalifah yang dinamakannya tua. Kalau mengujud itu kepada perpecahan, kalau mengujud itu kepada tidak kesatuan dan persatuan, alkah di mana-mana ada, maka itu kita sesuaikan dengan keadaan. Nah, jadi agar supaya ini diketahui, dasar ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Bekerja samalah secara duniawi, secara betul-betul peraturan dan disiplinnya. Tapi peraturan alkah kealkahan berpedomanlah kepada ayahanda guru. Kemudian pusatkan segala energimu, segala waktumu yang luang untuk membangun kesatuan dan persatuan kita dan melaksanakan amaliyah kita sebaik-baiknya bersama-sama. Orang yang bekerja tentu ada salah. Salahnya kalau kecil maafkan saja. Orang yang buat salah sadari dirinya. Persatuan dan persatuan disadarkan. Semua itu untuk Tuhan melalui saluran daripada ayah. Dan kesatuan dan persatuan sangat diperlukan. 3 hari kata Rasulullah tidak bersapaan, neraka terbuka bagi mereka. Oleh sebab itu, ini anggaplah ini seruan kesatuan dan persatuan. Yang terakhir, nanti sanksi datang daripada guru, sanksi datang daripada Tuhan. Sekarang kita dalam kurun 15. Tadi sudah dikatakan Rasulullah, perangailah engkau sebagai anak yang baru lahir, baru engkau ahli surga. Fastabatul khairat disuruh, pekerjaan terkoordinir, dipusatkan. Jangan keluar egomu masing-masing lagi.
Ini yang nakal. Kamu dihinggapi oleh angkara murka asyaitan. Macam-macam masuk alat-alatnya. Yang cemburulah, yang iri hatilah. Sudah lepaskan saja semua itu, tidak ada gunanya. Karena kesatuan dan persatuan, minta keikhlasan dalam beramal, dalam bekerja, dalam bersaudara. Sikurlah panji-panji kebesaran sikurlah itu maha akbar. Musuhnya adalah maha setan. Waspadailah ini semuanya. Masuk melalui perpecahan, melalui kesombongan, melalui kebanggaan, melalui dan ini, itu dan sebagainya. Oleh sebab itu ini adalah seruan kesatuan dan persatuan di seluruh dunia, di mana saja berada, juga di Malaysia. Sekian ucapan ringkas ayahanda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari nasihat berharga Profesor Dr. Andes Haji Syedi Syekh Jaya tadi, kita belajar banyak keselamatan kita di kurun ke-15 ini. Ada pada banyaknya berzikir, istiqomah melazimkan wirid di surau, serta yang paling utama menjaga persatuan dan kesatuan umat. Untuk selanjutnya, abang dan kakak, para sahabat, para saudara semua, mari kita simak lagu Kusurauan. Lagu Kusurauan ini adalah lagu-lagu yang ada di surau kita, yang diciptakan oleh keluarga ayahanda guru kita. Semoga menjadi penyejuk hati kita dan bisa memperkuat keinginan kita untuk selalu berada di surau ayahanda guru ini. Jadi teman-teman, mari kita saksikan lagu Kusurauan ini.
Amin. Semoga kita diberi ridho oleh mursyid kita dan dijadikan sebagai murid yang berbakti. Amin ya rabbal alamin.